Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto sudah menyaksikan video berikut atau video yang barusan gitu ya, video yang memang sedang berseliweran di media sosial yang memang bikin heboh gitu ya. Dan kalau yang jarang mampir ke sini ya mungkin percaya saja gitu ya dengan gampangnya, waduh iya benar DDS atau David Da Silva dan Tyrone Del Pino sedang menyaksikan laga Persib Bandung menghadapi Borneo FC kemarin. Tapi yang sering mampir ke sini insya Allah kita mendapatkan berita yang valid, kita juga mendapatkan satu informasi yang utuh gitu ya. Nah, apakah benar atau tidak DDS dan Tyrone Del Pino sedang menyaksikan laga Persib Bandung menghadapi Borneo FC kemarin? Nah, jawabannya adalah tidak benar teman-teman. Itu video lama, video yang memang sudah kita konfirmasi dulu, kita cari sumbernya dan lain sebagainya, dan ternyata itu video lama yang di tanggal 18 April 2025 ya. Jadi benang birunya adalah 18 April 2025 ada partai laga kandang antara Persib Bandung menghadapi Bali United. Jadi pada saat itu DDS sedang cedera dan Tyrone Del Pino ini sedang mendapatkan akumulasi kartu, jadi tidak bisa membela Persib Bandung, sehingga kedua pemain ini ada di tribun penonton, tempatnya di VIP atau di Royal Box lah gitu ya. Nah, ini juga Tyrone pada saat itu memang mengungkapkan katanya rasa grogi, justru lebih grogi itu ada di bangku penonton daripada bermain di lapangan. Jadi ya ini sekali lagi tidak benar. Kalau untuk video tersebut DDS dan Tyrone menyaksikan laga Persib Bandung menghadapi Borneo. Jadi sekali lagi itu hoax gitu ya. Jangan termakan akan hal-hal yang memang ya tidak benar gitu ya teman-teman. Sekali lagi tidak ada kode apapun dari Persib Bandung sehingga ya itu sudah dinyatakan tidak benar. Jadi apakah memang DDS dan Tyrone akan kembali lagi ke Persib itu tidak ada yang memastikan, tapi rasanya sangat-sangat berat gitu ya. Nggak tahu kalau memang nasib nantinya bagaimana kalau DDS bukan hanya menyaksikan Persib Bandung pada saat itu aja gitu ya, tapi memang DDS punya sekolah sepak bola gitu di Bandung sehingga ya sering pulang ke Bandung. Begitupun dengan kompatriotnya yaitu Ciro Alves ke Bandung gitu ya. Jadi Ciro Alves punya properti di Bandung, DDS juga punya sekolah sepak bola di Bandung. Jadi sering ketemu, mungkin ada yang beberapa kali ketemu, wah di Bandung bukan semuanya pemain yang ada di Bandung itu dikaitkan dengan Persib atau akan direkrut kembali, tapi ya memang punya kepentingan bisnis atau acara yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kita sampaikan video tersebut adalah hoax, tidak benar bahwa DDS dan Tyrone Del Pino itu menyaksikan laga Persib menghadapi Borneo kemarin. Itu terjadi adalah pada saat menghadapi Bali United. Waktu itu Persib ketinggalan terlebih dahulu di babak pertama 0-1, akhirnya ada remontada di babak kedua, yaitu diciptakan gol oleh Beckham Putra dan juga Gustavo Franca gitu ya teman-teman, sehingga Persib menang 2-1 atas Bali di tanggal 18 April 2025. Pada saat itu DDS cedera dan Tyrone Del Pino sedang akumulasi kartu, jadi tidak bisa main intinya gitu ya. Nah, ini kalau ngomongin DDS, Tyrone, Franca, lalu satu lagi Ciro Alves gitu ya yang sekarang pindah ke Malut. Nah, ini juga banyak pertanyaan mengenai Malut United teman-teman. Jadi ya berkesinambungan lah gitu ya. Ada yang memang mengaitkan, waduh kalau kemarin kan ada isunya katanya wah Haji masih ngobrol baik, punya hubungan baik dengan Ciro Alves, apa mungkin untuk menggantikan William Marsilio Ciro Alves ke Bandung lagi, atau ada yang beranggapan oh nggak bisa, Ciro Alves kalau memang direkrut harus satu paket dengan DDS. Nah, ini juga pernah teman-teman pada saat ya Bojan Hodak pertama menangani Persib Bandung, ya
Chiro pernah mengatakan bahwa DDS adalah teman teman gengnya, apa ya namanya kalau bestie, nah bestie gitu ya, bahasa anak sekarang mah bestinya. Jadi DDS kemanapun pergi ya Chiro harus ada katanya, jadi sudah menjadi bestie. Makanya kalau mau mengambil Chiro, katakanlah gitu ya, satu paket dengan DDS. Nah ini memang ya tambah berat lagi gitu ya. Sedangkan DDS sendiri kita tahu ketika kemarin meninggalkan Persib Bandung, dan ya dan sama-sama Chiro juga memang tidak diperpanjang. Intinya ya Bojan Hodak mempunyai satu skema permainan yang baru dengan pemain yang baru saat ini gitu ya, sehingga manajemen mah ya manut aja atau ngikut aja ke Bojan Hodak. Kalau Bojan bilang enggak ya udah enggak gitu ya. Berarti ya sangat berat juga kalau memang ingin mendatangkan Chiro Alves ke Bandung kembali, sehingga untuk pengganti William Marcilio bisa lebih dipastikan bukan Chiro Alves, teman-teman. Ini sudah pernah kita sampaikan belum ya? Jadi Chiro Alves sepertinya berat untuk ke Persib Bandung lagi. Ada pemain yang lain dan Bobotoh sudah kenal, itu clue dari Wahaji Umuh gitu ya. Nah ini juga untuk tadi banyak yang bilang, Kang saya belum pernah disapa, saya belum pernah dibacakan pertanyaannya. Mangga sekarang kita coba lebih dibanyakin gitu ya untuk dibacakan pertanyaan dan sapaannya. Jadi sekali lagi ya, ini juga ada yang memang masukan, kenapa Kang untuk di bagian Persib Bandung setiap ada berita itu tidak ngabarin, sehingga ya banyak beredar kabar-kabar di luar sana. Nah ini juga kita perlu kasih satu edukasi ya buat teman-teman Bobotoh. Persib Bandung punya namanya media officer gitu, mengenai yang menghandle atau menangani ya kabar-kabar gitu ya. Namun ya itu tidak bisa dibendung karena kebebasan pers saat ini. Yang penting tidak ada syarat, tidak ada kepentingan yang tendensius dan lain sebagainya. Nah ini ya bebas saja, karena itu semuanya ada kalau memang merugikan Persib Bandung itu baru yang ada tindakan, tapi selama ya masih rumors itu bebas gitu teman-teman. Jadi ya itulah fungsinya kami gitu ya di sini. Kalau akun official Persib Bandung nggak mungkin lah untuk merespon hal-hal ini nggak benar, ini masuk ke sini, masuk nggak itu gitu ya, kecuali nanya langsung ke Kang Adit atau ke Kang Adi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk official nggak mungkin ya hal-hal receh kayak gini tuh dibahas gitu ya. Jadi yang lebih positif saja untuk akun official. Nah makanya kita mencoba membantu Persib nih untuk lebih meningkatkan literasi dari bobotohnya. Yang ini berita yang valid, yang ini tidak valid gitu ya. Jadi insya Allah lah kita sama-sama ngobrol di sini, sharing dan juga tukar pendapat. Kalau yang mau kasih saran dan lainnya itu juga bisa gitu ya. Insya Allah Persib Bandung dan juga supporternya semakin next level lagi atau naik levelnya. Kita udah ada di Asia. Kalian di mana? Eta mah kanggo no palih ditu lah ya. Lalu kita langsung bahas pertanyaan yang pertama. Kang tanya, saya Bobotoh Jaksel, kenapa julukan Ramon Gubal Gabel? Apa sih maksudnya? Waduh ini rada gumai. Ya itu gini teman-teman, ya mungkin orang Sunda mah ya ini juga akangnya Bobotoh Jaksel orang Sunda bukan gitu ya, atau mungkin ya belum ngerti sepenuhnya bahasa Sunda. Nah nggak apa-apa, jadi gubal gabel itu semacam kayak kayak bel lah gitu ya, kayak lonceng, teng ke kanan ke kiri. Nah itu terlihat gitu. Nah ini istilahnya tuh saya rada getek ini untuk menjelaskannya ya. Alat vital Ramon itu memang terlalu menonjol gitu ya, dan ya jarang terlihat atau beberapa kali terlihat tanpa menggunakan celana dalam gitu. Jadi memang kaditu kadia gitu ya. Jadi kenapa julukannya gitu ya, banyak julukannya, ada El Anaconda, El Kunjat gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin ya kelebihan pemain dan kekurangan pemain pasti ada. Nah untuk Ramon ya itu kelebihannya adalah gubal gabel, tos cekap sak gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua,
Oh ini yang ditampilkan dulu katanya yang bertanya lagi, Teng, saya lupa tadi. Nah ini dia ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, buat boboto difabel, kalau Nyetadion aman nggak aksesnya? Oh, insya Allah aman teman-teman. Jadi kalau difabel itu atau yang berkebutuhan khusus itu memang ada tempat, sebetulnya tidak dikhususkan tapi aksesnya enak, hanya harus menontonnya di VIP Barat, VIP Barat Utara kalau nggak salah gitu ya. Itu ada akses difabel teman-teman, atau ya di VIP bawah juga sebetulnya ada, tapi lebih enaknya di VIP Barat Utara gitu karena lebih agak ada jaraknya gitu ya di tribunnya. Nah mangga kalau memang teman-teman yang berkebutuhan khusus, apalagi yang naik kursi roda gitu ya, itu bisa nanti minta tolong ke panpelnya saja, itu nanti ditolong gitu ya. Ya mangga, itu insya Allah lah sudah aman gitu ya untuk teman-teman yang difabel, tapi ingat belinya di VIP Barat Utara gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, kumaha perkembangan kasus Adam Alis sama polisi Selangor? Wah, saya nggak tahu kalau ini. Mungkin ya selama Adam Alis nanti sudah bermain untuk Persib Bandung, berarti sudah selesai. Kita anggap begitu saja gitu ya untuk kasusnya. Lalu selanjutnya, udah berapa persen Kang kabar investor mau akhir tahun nih? Yang mana ini teh investor? Ya justru itu kita juga lagi nunggu ya. Kalau mau IPO harusnya udah booming dulu, IPO dulu baru investor nyusul. Tapi ini masih adem ayam atau masih tahap akhir gitu ya, tinggal tanda tangan siapa yang akhirnya ditentukan. Kita tunggu nanti, kalau ada update kita kabarin ya. Lalu selanjutnya, soal penurunan kontur tanah GBLA, apa ada upaya dari manajemen biar penonton bisa full lagi Kang? Ya itu mungkin ya, kalau sementara ini nunggu calon investor, jadi biar semuanya direnov gitu ya. Kalau memang dari manajemen Persib Bandung agak sedikit berat gitu kalau untuk finansial saat ini, mendingan ya bikin kampung Persib atau ya training center gitu ya daripada ngerenov GBLA. Tapi ya ini kita tunggu calon investor yang segera mungkin gitu ya, segera akan menandatangani kesepakatan gitu dengan Persib Bandung. Baik, selanjutnya, Ramon Tankyu kumaha nasibna Kang, sebenarnya alus seeta. Ya kita juga berharapnya kalau memang bertahan ya alhamdulillah gitu ya, karena Bojan sudah ngasih kesempatan terus. Ya inilah saatnya Ramon membuktikan gitu ya bahwa ya ini salah satu pemain yang ditunggu-tunggu golnya, walaupun belum pernah nyekor gitu ya sampai dengan kemarin, untuk membuka keran golnya. Mudah-mudahan kedepannya ya makin gacor lagi. Ya pokoknya kemarin juga kan sampai di selamatan gitu ya, ada potong tumpeng dan lain sebagainya karena Ramon Tankyu nyetak gol. Tapi ya mudah-mudahan lah kedepannya lebih gacor lagi. Saya nggak tahu kalau untuk apakah masih di Persib atau tidak di putaran kedua, kita lihat nanti ya. Lalu Kang, Persib sareng Malut jantena jam 2 siang leres atanapi ente? Iya, tapi bukan jam 2 siang, jam setengah 2. Jadi waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur itu beda 2 jam gitu ya. Jadi di kita nanti di Bandung atau di Jawa Barat lah itu setengah 2 udah live. Kalau di Malutnya mah itu udah setengah 4 teman-teman gitu ya. Jadi ya ini ada dimajukan katanya waktu ada menyesuaikan dengan waktunya ada SEA Games kalau nggak salah gitu ya, makanya dimajuin. Jadi betul setengah 2 siang menghadapi Malut di 14 Desember 2025 nanti. Lalu nah udah itu ya, alhamdulillah kalau untuk pertanyaan Mas. Sekarang kita ganti ke yang teman-teman ingin disapa katanya biar adil. Jadi kalau tadi banyaknya pertanyaan, karena sekarang kita sapa dulu. Baik, ada dari teman-teman dari Bobotoh Cikarang, lalu ada dari Bobotoh Ciocong Garut, Bobotoh Cipendei Kuningan, Boboko Pamulang Tangsel Tangerang Selatan, lalu dari Kang Ceng Maman Taman Sari Tasik katanya, lalu dari Viking Galuh Ciamis. Nah ini katanya yang jarang dibacain, kita bacain, Viking Galuh Ciamis. Lalu dari Kang
Iwan Hermawan, tak acan pernah disapa Kang. Wah, ini langsung disapa Kang Iwan Hermawan ya. Lalu Neng Ulis atau Kang Ulis di Bojong Cikupa di Tangerang, katanya salam ke Kang Ate di Soreang. Wah, ini Kang Ate aya salam ti Kang Ulis katanya di Bojong Cikupa Tangerang. Lalu ada bakso Mang Engkus di Cikampek bener ini Cikampek. Lalu dari Bobotoh Kadu Agung Kuningan, Kang Deni Konon di Cihamplas Cililin, Kang Tatan di Tanjung Siang Subang, Kang Udin di Pleret. Lalu ada Nafas Konveksi di Leuwi Goong Garut. Lalu ada Kang Irwan Ratulangi, Kang Rizal Sukandar. Lalu ada dari Viking Cijatem Sukanegara Cianjur Selatan. Lalu ada Mang Engki Iming di Cirebon. Ada juga Kang Sam Godek katanya. Lalu dari Bobotoh Babakan Sari Cimahi Tengah, Bobotoh Perantauan di Sintang Kalimantan Barat. Waduh, ini masih ada. Oke, kita gaskeun lah. Nah, lalu ada dari Bobotoh Tambak Baya ya. Lalu Bobotoh Mandailing Natal Sumatera Utara. Wah, ini lagi termasuk itu nggak ya yang banjir kemarin di Sumut. Mudah-mudahan semuanya aman-aman ya buat masyarakat dan warga di Sumut. Lalu ada Ki Sunda Boboko. Ada Ki Sunda Boboko di Pasir Gunung Manglayang. Lalu ada Bobotoh di Dago, Bobotoh Cikalong Kulon Cianjur, Bobotoh Abahari di Jogja. Lalu Bobotoh Kudus, Bobotoh Galunggung, Bobotoh Bogor, Bobotoh Depok, Bobotoh Sepuh, Bobotoh Kuningan Timur, Luragung, Kang Jainal Jatiwangi Majalengka, Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya di Tasik. Lalu dari Bobotoh Cibaduyut, lalu ada dari Pak Asep Boboko Majalaya. Lalu dari Bobotoh Lampung Barat, Bobotoh Cikawet, Kang Sugiman, Bobotoh Manglayang Regensi. Lalu dari Bobotoh Citayam Depok, Bobotoh Viking Majenang, dan terakhir dari Kang Nono di Pekalongan. Wah, hatur nuhun. Lumayan ya teman-teman. Mudah-mudahan informasi di hari ini memberikan satu wawasan baru lagi buat teman-teman Bobotoh semua, dan jangan bosan-bosan gitu ya untuk balik lagi ke channel kita setiap harinya, karena kita ada update dan insya Allah menambah literasi buat teman-teman Bobotoh juga. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.